Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah izinkan kita sampai hari ini untuk menikmati kehidupan dunia yang sangat sesaat. Untuk itu khatib mengajak untuk saya dan kita semua manfaatkan waktu yang sangat sesaat ini untuk tetap dalam ihdinas siratal mustaqim sebagaimana yang kita ucapkan setiap rakaat salat. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Hiduplah dalam mengatur diri sendiri, mengatur keluarga, mengatur masyarakat, sampai mengatur urusan dunia yang lebih jauh dalam sistem negara hanya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum dunia ini diatur dengan syariat, terutama untuk tingkat dunia, tingkat negara, maka setiap muslim mesti punya niat dan berjuang sampai saatnya nanti janji Allah pasti terjadi. Apa itu? Dunia pasti dipegang oleh kaum muslimin, dan saat itu dunia akan merasakan keadilan yang super adil, aman. Tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, bahkan di luar kaum muslimin pun akan merasakan kenikmatan hidup. Itulah kalau hidup dalam naungan Islam. Sebagai seorang muslim harus meyakini itu. Satu-satunya jalan kehidupan yang terbaik hanyalah ad-dinullah al-Islam. Muslimin rahimakumullah jamaah, khutbah kali ini khatib diminta untuk mengambil sedikit tema tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu At-Taimiyah, dalam kitabnya As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, kitab ini membicarakan tentang pengaturan urusan-urusan negara dan sistem politik. Beliau berkata dalam kitab tersebut, dinukilkan, yajibu ayyu'rafa, wajib memahami, anna wilayata amril nasi min a'dhami wajibatid din. Sesungguhnya kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan publik atau manusia itu adalah suatu perkara yang maha agung, yang sangat besar dalam kewajiban beragama. Kita mesti tahu tentang ilmu thaharah, mandi junub, tayamum, wudu, dan seterusnya. Kita mesti tahu tentang sholat yang benar, tahu tentang haji, tentang wirid, doa, dan sebagainya. Tetapi ada satu kewajiban, bila ini terpenuhi, maka seluruh masalah akan tuntas. Apa itu? Kekuasaan. Dan itu doa yang selalu kita ucapkan. Minimal orang-orang yang disebut ibadur rahman mengucapkannya, doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam sebuah tafsir dinyatakan waj'alna lil muttaqina imama, itu termasuk ad-darajatul 'aliyah, derajat tertinggi. Karuniakan kami ya Allah pemimpin dari kalangan orang-orang bertakwa. Pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dalam Quran
orang bertakwa itu adalah manusia yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum, dengan ismu tabdil. Ketakwaan itu ada derajat tertinggi. Sementara pemimpin orang-orang bertakwa pasti lebih mulia daripada umumnya manusia. Karena itu dalam konsep Islam, seorang pemimpin adalah orang yang tertakwa dari semua yang ada. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti adalah teladan terbaik. Jujurnya luar biasa. Segala-galanya luar biasa. Karena itu kekuasaan itu sangat penting dipegang oleh orang-orang yang sangat, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilanjutkan oleh al-khulafaur rasyidin. Hatta di Saqifah Bani Sa'idah ketika beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Beliau Nabi SAW, jenazahnya tidak dikuburkan pada hari itu. 3 hari berikutnya baru beliau dimakamkan jenazah beliau. Bukankah beliau telah berwasiat? Ada beberapa hal yang harus disegerakan, di antaranya segerakan ketika mayit sudah hadir. Ketika jenazah sudah hadir, seorang yang wafat segera dikuburkan. Jangan berlama-lama. Tapi sahabat ketika itu seakan-akan tidak peduli dengan perintah Rasul. Ketika jenazah beliau sendiri, beliau dimakamkan 3 hari dari kematiannya. Pasti dan pasti sahabat bukanlah orang yang mereka yang tidak mengerti agama. Lebih paham mereka daripada kita. Mereka mengambil hadis lain, utamakan yang terpenting dari semua urusan yang terpenting. Betul, menguburkan jenazah sangat penting. Tetapi siapa pengganti kepala negara Islam di Madinah pasca beliau wafat? Karena itu di Saqifah Bani Sa'idah, tempat yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, berkumpullah para sahabat bermusyawarah. Baru 3 hari, 13 14 Rabiul Awal, baru ditetapkanlah seorang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan setelah itulah barulah baginda Rasul dimakamkan jenazahnya. Para ulama mengatakan nasbul imamah wajibun lisyar'i la bil aqli. Mengangkat pemimpin itu wajib dalam syariat, bukan dalam anjuran akal. Jadi kalau syariat mewajibkan, pasti akal menerimanya bagi orang-orang beriman. Jadi kewajiban syariat itu melebihi kewajiban akal. Begitu pentingnya, jangan salah pilih pemimpin. Barulah Abu Bakar Siddiq memimpin negara Madinah. Dilanjutkan berikutnya oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika beliau wafat, baginda Rasul sudah memberikan isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ikutilah sunnahku, ikutilah sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Rujukan memilih pemimpin itu, mengangkat pemimpin itu, sistem apa yang seharusnya digunakan? Ikutilah cara Rasul dan para sahabat Rasul, 4 sahabat ini. Itu idealnya. Hari ini justru sudah 100 tahun lamanya kita jauh dari cara-cara Islam. Imam Ibnu At-Taimiyah mengatakan, urusan kekuasaan itu adalah suatu kewajiban agung dalam agama. Bahkan la yuqamu lidini wala lidunya illa biha. Tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa rapih, tidak akan bisa bagus urusan agama juga urusan dunia kecuali dengannya, dengan kekuasaan. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Minimal dari khutbah ini, jadilah kita orang-orang yang berkuasa di rumah. Seorang ayah
Jadilah ayah yang teladan di rumah. Kalau kita diangkat sebagai seorang RT dan RW misalnya, jadilah RT dan RW yang teladan. Jadilah masyarakat yang baik dengan lantaran kepemimpinan seorang RT dan RW itu. Bahkan nanti terpilihlah pemimpin negara yang betul-betul sangat jujur, sangat amanah, dan sangat-sangat yang baik yang lainnya. Itulah idealnya kehidupan. Minimal bagaimana melihat seorang pemimpin terbaik, di antaranya pilihlah mereka di zaman sekarang ini, link mereka. La tas'al anil mar'i was'al qarinahu fa innal qarina bil maqarin yaqtadi. Jangan kau tanyakan seseorang tentang dirinya, tanyakan siapa kroni-kroninya, siapa teman-teman dekatnya. Sebab teman itu terhadap teman akan menjadi tanda mana lingkungan yang terbaik. Itulah yang kita ambil. Ambillah pemimpin di zaman sekarang ini yang sedikit mudaratnya dari sekian yang ada. Demikian yang khotib ingin sampaikan di kesempatan Jumat ini. Semoga Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan masyarakat kita. Suatu saat Allah selamatkan bangsa dan negara. Dan janji Allah pasti terjadi. Tidak lama lagi fase kelima akan menemui kenyataan. Hari ini dunia terjadi pada fase keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase Nabi sudah lewat, fase Al-Khulafa Rasyidin sudah lewat, fase tabi'in yang sebelumnya selama memakan waktu yang sangat panjang. Islam memegang peradaban dunia 13,5 abad, hampir 2/3 dunia dipegang oleh kaum muslimin. Sejak 3 Maret 1924 sampai hari ini, dunia dalam keadaan kacau, sekacau-kacaunya. Dan nanti akan muncul babak kelima, babak terbaik, insya Allah. Mungkin kita tidak menyaksikannya, mungkin, tapi paling tidak kita ikut andil untuk terwujudnya janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, pasti dan pasti, dengan lamul juhud nun taukid sakilah, pasti dan pasti Allah mengamanahkan kekuasaan itu kepada mereka, sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan dengan sistem Allah itu di masa lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.